Pohon. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film inspiratif yang akan kita bahas kali ini berjudul Cintu Kak Birthday yang telah rilis pada tahun 2019 dan diperankan oleh Vedan Siber sebagai Cintu. Seperti apa keseruan kisahnya? Inilah alur ceritanya. Di awal kisah terlihat seorang anak laki-laki yang sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Karena hari ini adalah ulang tahunnya, ayah dan ibu berpesan agar Cintu membagikan permen ultahnya masing-masing 2 biji untuk teman sekolahnya. Cintu bertanya apakah hari ini dia akan mendapatkan kue ultahnya. Ayah menjawab, nanti pulang sekolah kakak akan membawakan kue ultah untukmu. Ayah juga bertanya apakah patung tangan Saddam Hussein dan DVD materi jihad itu hadiah dari teman Cintu yang bernama Wahid. Cintu mengiyakannya. Dari situ ibu dan ayah jadi khawatir. Jika ada orang lain yang melihat itu, pasti jadi bumerang untuk mereka. Saat hendak berangkat, Cintu mendapat kabar bahwa hari ini sekolah tutup. Semua yang sudah berangkat segera dipulangkan ke rumah masing-masing. Cintu kecewa padahal dia hendak mengundang teman-temannya untuk pesta ke rumah. Cintu resah jika ultahnya akan gagal seperti tahun-tahun kemarin. Seandainya saja mereka pulang ke India, pasti semua ini akan berjalan dengan lancar. Dulu saat bayi, keluarga ini tinggal di Bihar, India. Ayah merupakan penjual filter air bersih, dan bosnya bernama Paman Gudu. Di mana suatu hari Irak mengalami krisis air bersih, lalu ayah bertekad membantu orang di sana. Singkat cerita, sampailah ayah di kota Baghdad, Irak yang kala itu masih dipimpin Saddam Hussein yang terkenal sebagai pemimpin diktator oleh Barat. Walau begitu, nama ayah Cintu menjadi terkenal karena berhasil menyebarkan secara luas filter air tersebut dan memberi negara Irak solusi. Itu sangat menguntungkan Paman Gudu. Karena sukses di Irak, ayah memanggil keluarganya untuk pindah bersamanya di sana sementara. Keluarga ini tinggal sudah 1 tahun lebih di sana. Dan beberapa hari sebelum ultah Cintu tahun lalu, Presiden Amerika mengutus para tentaranya menyerang Baghdad karena konfliknya dengan Saddam Hussein. Ayah segera mendatangi kedutaan India untuk pulang ke sana. Tapi karena paspor ayah dari Nepal, dia ditolak dan segera nelpon bosnya. Tapi bos tidak mau membantunya. Dari situ ibu mertua memarahinya. Bisa-bisanya paspor ayah berasal dari Nepal, padahal dia sendiri orang asli India. Akhirnya mereka terjebak di Irak dan tak bisa pulang. Lanjut cerita, Laksmi, kakak Cintu, dan Paman Mehdi Tiwari, si pemilik rumah ini, sampai di rumah dengan tergesa-gesa. Paman Mehdi menceritakan kondisi di luar yang sangat mencekam. Banyak bom meledak dan pesawat tempur di mana-mana. Bahkan sekolahan menjadi hancur. Semua toko kue tutup dan bahkan tokonya juga hancur. Cintu mendengar itu dan membuat panik keluarga. Tapi Laksmi punya plan B. Dia dan ibu akan membuat sendiri kue ultahnya. Lagi pula, Paman masih menyimpan oven milik istrinya yang tersimpan di gudang. Setelah diperbaiki sedikit oleh ayah, akhirnya oven bisa dipakai juga. Lanjut cerita, Cintu memamerkan gambus yang diberikan Omar untuk ulang tahunnya. Mendengar itu, Paman Mehdi jadi ingat, ayah Omar adalah sahabatnya. Mereka dipenjara bersama. Saat tentara Amerika hendak meracuni mereka dengan ular berbisa, mereka berhasil kabur dan selamat dari kematian. Paman dipenjara karena membela agamanya, juga dia merupakan warga asli Irak. Kini Paman Mehdi dan ayah Omar menjadi buronan Zionis. Sedangkan Laksmi, dia hendak memajang kado yang dia buat selama 2 minggu untuk adik tercintanya. Lanjut cerita, ayah menyuruh ibu bernyanyi untuk menghibur semuanya. Nyanyian yang biasa ibu nyanyikan saat memandikan anak-anak waktu kecil dulu. Cintu. Duko jamun tikulia ge. Tapi tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar dari luar. Sepertinya perang kembali terjadi. Paman Mehdi ketakutan dan mulai melihat keluar rumah dengan putus asa. Dia meminta keluarga Cintu untuk menyembunyikannya. Mereka setuju dan dia bersembunyi di gudang. Tak berselang lama, Darren dan Louis, prajurit Amerika, menggedor pintu mereka untuk mencari buronan yang mereka anggap teroris. Ayah Cintu bersikap biasa untuk menenangkan situasi.
tak ditemukan kecurigaan. Till last year I had very good business. Rat, sir. Para prajurit puas dan hendak pergi. Tapi tiba-tiba, Mehdi berteriak karena takut tikus di gudangnya. Prajurit itu dengan cepat menariknya keluar dan menahan mereka berdua. Shut up! On the fucking ground! It's a mistake! Situasi tiba-tiba menjadi sangat tegang. Prajurit meminta konvoi untuk mengambil 2 tahanan di lokasi mereka. Copy that, over and out. Let's go. Tapi untungnya, saat hendak keluar, kendaraan Zionis meledak dan mereka nggak jadi pergi. Darren dan Louis pun terjebak. Ayah mempersilahkan mereka untuk tinggal di rumah ini sementara waktu. Rumah ini sangat aman, semua rumah tetangga hancur. Sedangkan hanya rumah ini yang masih berdiri kokoh. Louis pun membuka ikatan tangan ayah untuk membebaskannya. Paman Mehdi senang dan bernyanyi. Tapi Louis tak mengetahui artinya. Dia marah dan menyuruh paman berhenti menyanyi. Tak lama pintu digedor kembali. Dan ternyata Wahid Aminah yang datang untuk memenuhi undangan ulang tahun Cintu. Wahid mengenal Louis, sehingga terjadilah percakapan di antara mereka. Mehdi mengambil keuntungan dari gangguan ini dan kabur dari sana. Louis mengejarnya, sementara Darren Reed terluka di lehernya. Ayah menyuruh Laksmi mengambilkan kapas dan antiseptik untuk mengobati luka Darren. Tapi nenek marah-marah, dia merasa sial ikut dengan mereka dan terjebak di sini. Nenek melarang membantu Zionis dan membiarkannya mati infeksi. Laksmi kesal dan memarahi nenek untuk tidak lagi menyalahkan ayahnya. Ayah mengingatkan Laksmi untuk lebih sopan, tapi ibu membela Laksmi. Laksmi anak yang sopan, dia tidak pernah membentak ayah ibunya. Kalau dia sampai marah, itu artinya sudah keterlaluan. Ayah lalu membantu membersihkan luka Darren. Dia juga menceritakan bahwa rumah ini milik Paman Mehdi. Dia orang yang sangat baik, jadi dia tidak mungkin menjadi tersangka pengeboman. Tapi Darren masih tidak mempercayainya. Lalu ayah berkata lagi, Mehdi membuat rumah ini untuk istrinya. Dia tidak melihatnya sampai 13 tahun, tapi Mehdi yakin istrinya masih hidup. Katanya Saddam Hussein membunuh semua Syiah termasuk wanita dan anak-anak. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia pria yang hebat. Jadi sebenarnya mana yang benar? Karena kejadian demi kejadian ini membuat mereka lupa kue ultah Cintu gosong. Laksmi menangis, dia kecewa tidak bisa merayakan ultah adiknya lagi. Untung ibu masih punya stok biskuit, jadi dia bisa mencampurkan itu untuk membuat puding ulang tahun. Tapi Laksmi tetap putus asa. Dia takut kuenya akan gagal lagi. Tapi ibu menguatkan Laksmi, seperti pesan ayah, kita tidak boleh putus asa selagi kita masih mampu mencobanya kembali. Sedangkan Wahid, dia memaksa Cintu segera membuka kado darinya. Wahid juga mengingatkan DVD jihadi yang diberikan olehnya waktu itu. Cintu berkata kalau ayah dan ibu tak mengizinkannya menonton video tersebut. Cintu penasaran apa isinya. Wahid menjelaskan bahwa video itu tentang kamp rahasia kelompok mujahidin, pelatih mereka, dan video aksi bunuh diri. Mereka ingin video itu tersebar ke seluruh Irak, jadi Wahid menyebarkannya. Cintu yang tak mau ayahnya kena pukul Darren lagi, berusaha menyembunyikannya sebelum Reed menemukannya. Namun Reed menangkapnya dan menjadi marah. Cintu, jangan Nani belari. Dia berpikir bahwa seluruh keluarga ini membantu teroris. Louis datang dan mencoba menenangkan Reed. You two, in there! Look at their home video collection. Is it your son? Touchy over some DVDs, all right? Dan mereka berdebat. Animals. Why would the insurgent? Darren kecewa. Di video itu ada momen di mana mujahidin menghabisi teman-teman mereka. Wahid merasa bersalah, tapi dia takut mengakui kesalahannya. Darren merusak kado Laksmi untuk adik kesayangannya. Dia tidak rela. Itu dia buat selama 2 minggu lamanya dan hancur seketika oleh Darren. Dia menghancurkan perabot untuk memancing ayah mengatakan yang sebenarnya.
Saat Darren mencari-cari barang mencurigakan lainnya, keluarga India menelpon mereka. Louis yang baik hati mengizinkan mereka mengangkat teleponnya. Agar keluarga tak panik, mereka berpura-pura tak terjadi apa-apa. Ayah juga menanyakan soal bantuan pulang kampung mereka. Tapi kakek mengatakan kepadanya bahwa meskipun bertemu dengan seorang politisi yang sangat senior, usahanya untuk mengevakuasi mereka dari Irak hanya sia-sia. Setelah beberapa saat, ayah sudah tak tahan lagi. Dia meminta Louis menemaninya masuk ke kamar dan bercakap dengan Darren. Ayah mengatakan kepada mereka bahwa dia mengerti bahwa mereka bukan orang jahat dan hanya melakukan pekerjaan mereka. Tetapi mereka harus memberinya waktu 10 menit saja untuk merayakan ulang tahun Cintu. Ulang tahun Cintu harus dirayakan karena tahun lalu gagal dan mengalami nasib yang sama seperti hari ini. Ayah tidak punya jawaban atas pertanyaan mereka tentang DVD dan benda lain. Tapi setelah 10 menit merayakan ulang tahun ini, ayah bersedia dibawa mereka tanpa perlawanan. Mendengar itu, keduanya akhirnya setuju untuk pesta ulang tahun. Dan keluarga mulai bersiap-siap untuk upacara pemotongan kue. Happy birthday to you. Melihat keharmonisan keluarga ini, Darren merasa bersalah telah menghancurkan kado Laksmi untuk Cintu. Saat ibu hendak memberikan mereka potongan kue, tiba-tiba Paman Mehdi menelpon. Mehdi memperingatkan ayah untuk tidak pergi dengan tentara Amerika karena dijamin dia tidak akan pernah bisa kembali. Tetapi ayah sudah berjanji dan akan selalu menepati janjinya. Ayah menitipkan keluarganya agar Mehdi jaga jika dia tidak kembali lagi. Ayah lalu menyerahkan dirinya. I'm ready. Sedangkan ibu dan keluarga menjadi syok dan sedih. Tak lama, Darren mendapat kabar bahwa konvoi yang sedang menuju ke tempat untuk menjemputnya beserta 2 tahanan yang tadi mereka laporkan. Darren menjawab agar mengabaikan tahanannya dan hanya mereka berdua yang akan pergi. Let's go. Louis juga berpesan agar mereka cepat-cepat pergi dari Irak karena keadaan di sini sangat berbahaya untuk mereka. Selepas Louis dan Darren pergi, Wahid menghampiri ayah dan meminta maaf. Dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menjadi anak nakal lagi. Dengan cepat ayah memaafkannya. Pesta menjadi tenang. Dan kepercayaan nenek terhadap ayah kembali lagi. Cintu pun merasa bahagia. Dia akan segera pulang ke India dan merayakan ultahnya dengan meriah di sana. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.